Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karman, CGP Angkatan 9 dari SMK Negeri Kasumalang. Pada kesempatan ini saya sedang bersama Bu Ika. Beliau adalah guru informatika di kelas 10 SMK Negeri Kasumalang. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Baik, Ibu, saya nanti akan melakukan supervisi terhadap pembelajaran Ibu. Ya, adapun tujuan untuk melakukan supervisi itu adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan di kelas. Sebelum saya akan melakukan supervisi, saya akan melakukan dulu pra-observasi. Ya. Dan dimana tujuan pra-observasi ini adalah untuk melihat sejauh mana persiapan Ibu nanti mengajar di kelas Ibu, ya tentunya. Baik Ibu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Pertanyaan yang pertama, tujuan pembelajaran yang hendak ingin Ibu capai pada saat nanti melakukan pelajaran seperti apa Bu? Oke. Jadi tujuan pembelajaran nanti itu adalah peserta didik mampu membuat tabel dalam Microsoft Word Pak. Oke, berarti tujuan pembelajaran Ibu peserta didik mampu membuat tabel pada Microsoft Word. Iya. Baik ya. Ya, kemudian pertanyaan yang kedua, area pengembangan yang hendak Ibu capai seperti apa? Jadi untuk area pengembangannya nanti saya lebih ke keterampilan anak-anak untuk mengoperasikan komputer Pak. Karena memang anak kelas 10 ini di SMP-nya kebanyakan itu tidak mendapatkan matematik. Jadi mereka masih sangat masih belum menguasai dalam mengoperasikan komputer. Jadi dari dasar sekali gitu Pak pembelajarannya. Baik. Itu Bu satu berarti ya? Iya. Oke. Tadi tujuan pengembangan yang Ibu capai itu peserta didik mampu mengoperasikan Komputer. Baik Ibu. Pertanyaan yang selanjutnya, strategi yang sudah Ibu persiapkan dan yang akan Ibu lakukan seperti apa nanti di kelas Bu? Ada beberapa strategi Pak yang ingin saya terapkan nanti di kelas. Yang pertama itu pembelajaran yang akan dilakukan adalah pembelajaran yang berdiferensiasi, terutama diferensiasi proses. Jadi nanti saya akan menampilkan video mengenai materi. Kemudian di yang lainnya adalah penjelasan yang akan saya lakukan. Kemudian anak-anak sambil mempraktekkan melalui perangkat yang ada diferensiasinya. Kemudian diintegrasikan juga dengan pembelajaran sosial emosional. Oh iya Pak, nanti akan ada diferensiasi konten juga. Soalnya gini, di kelas itu anak-anak terbagi menjadi dua kategori Pak. Ada yang cukup mahir menggunakan komputer, ada yang sama sekali belum bisa megang mouse, juga belum bisa, keyboard juga belum tahu. Nah nanti kontennya akan saya bedakan seperti itu. Baik, itu berarti di diferensiasi prosesnya ya. Betul, proses dan konten. Proses dan konten. Baik. Luar biasa Ibu, strategi yang akan Ibu terapkan nanti mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar ya. Iya Pak, nanti tadi ada satu lagi yang terlewat. Ada metode tutor sebaya. Nah, yang anak-anak yang sudah mahir itu saya jadikan tutor sebaya untuk mendampingi teman-temannya yang belum mahir. Karena kalau saya sendiri yang mendampingi mereka praktek itu suka kewalahan gitu Pak. Baik. Ya, jadi ditambah dengan tutor sebaya ya strateginya. Luar biasa Ibu. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu persiapkan nanti bisa berjalan dengan lancar Bu ya. Ya. Oke, ada lagi Bu, media ya Bu. Media yang akan Ibu pakai apa aja Bu? Nanti medianya proyektor ya Pak untuk menjelaskan materinya, kemudian laptop dan perangkat komputer atau perangkat komputer. Terus nanti akan ada untuk asesmennya saya akan menggunakan Word wall atau Quizzes paling Pak. Word wall dan Quizzes. Ya, salah satu nanti paling dipilih. Ya, berarti metode media yang ingin Ibu gunakan ada laptop, ya selanjutnya proyektor, ya selanjutnya ada Word wall atau Quizzes. Ya. Ya mantap ya, luar biasa Ibu.
Mungkin cukup Ibu untuk praobservasinya. Baik Pak. Kira-kira Ibu nanti tanggal berapa itu ini Supervisinya. supervisinya? Untuk jadwal supervisinya paling nanti hari Senin depan Pak. Hari Ya, Senin depan di ya. jam pertama setelah upacara. Di jam pertama setelah upacara. Ya. Baik Ibu, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan Bu ya. Amin. Insya Allah nanti saya akan melakukan supervisi pada Ibu di hari yang sudah kita sepakati, yaitu hari Senin depan di jam pertama setelah upacara. Baik. Oke Ibu, terima kasih waktunya. Ya, sama-sama Pak. Ya, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ayo semangat dong. Siang. Semangat luar biasa gitu ya. Ulang lagi. Selamat siang. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Baik, anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, seperti biasa kita awali dulu dengan berdoa. Silakan dipimpin doa terlebih dahulu oleh satu orang. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dalam hati mulai. Selesai. Baik, Ibu absen dulu ya. Abdurrahman Soleh. Oke. Aditya Kusuma. Anggi Supriyatna. Oke. Asep Sunardi. Ferdi Junior. Bovin Agung. Oke. Dani Wijaya. Oke. Yadi Maulana. Oke. Yaya Sunaria. Sakit Yusuf Khalid. Oke. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau cek dulu minggu lalu kita belajar apa? Di sini, boleh? Apa? Iya, Pak Upin. Paragraf, cara mengatur paragraf. Ya, ada apa aja? Cara tata kanan, tata kiri, tata kanan kiri. Bahasa Inggrisnya tata kanan apa? Lain. Right. Tata kiri. Lain. Bahasa Inggrisnya kiri apa? Left. Ya. Kalau rata tengah, center. Kalau rata kiri kanan, rata kiri kanan, justify. Justify. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu ada kuis dulu. Perhatikan dulu ke depan. Siapa yang mau duluan? Ke depan. Dari sini aja, dari Bovin. Ke depan, Pin. Pilih nomor berapa, Pin? Klik di sana. Nomor berapa? 7. Satu klik 7. Oh, ini sih tadi. Gitu, ya. Oh, Saya oh, pencet di sini gitu. Oke, nah, baca. Untuk memilihkan teks atau huruf menggunakan apa, Pin? Tali, Bu. Itali, kita cek. Oke, betul. Duduk, silahkan. Next, Ramdhani. Nomor berapa, Ramdhani? Nomor 2. Oke, kita lihat. Nah, untuk mengubah ukuran teks huruf menggunakan apa? Ukuran teks. Itu keren. Pikir kemana? Ayo, 1, 2, 3. Yang betulnya apa ya? Font size. Teks. Font size ya. Oke, yang mana? Nomor 5. Oke. Nomor 5 ya. Kenapa gak bisa? Bentar. Oh, tadi terlalu lama. Satuin ya, bentar. Nomor 5. Yang mana ini kayak tadi? Emang garis bawahi? Yang mana? Cepat waktunya.
Underline. Oke, betul. Next. Nomor berapa? 4 Bu. Nomor 4. B Bu. B. Oke, betul. Next. Nomor berapa Adit? 9. Apa nih? Cepat, cepat, cepat. Oke, betul. Terakhir 14. Nah, membuat perataan seperti ini lihat rata apa? A B C D E. A. Oke, luar biasa. Betul ya? Tepuk tangan untuk semuanya. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar membuat tabel, ya, membuat tabel di Microsoft Word. Jadi tujuannya adalah peserta didik mampu membuat tabel dalam Microsoft Word. Coba sekarang perhatikan dulu ke depan, Ibu ada sebuah video bagaimana membuat tabel di Microsoft Word. Silakan disimak dulu, tidak ada yang mengerjakan pekerjaan yang lain. Pada kesempatan kali ini, Bang Oktan akan membuat sebuah tutorial cara membuat tabel pada Microsoft Word. Yang pertama yang harus sobat lakukan yaitu kemudian tentukan jumlah kolomnya, kemudian tentukan jumlah barisnya. Jumlah barisnya adalah Perhatikan dulu. Di sana kan ada yang nggak ada Microsoft Word-nya ya. Ada yang pakai Wordpad. Ya. Kalau di Wordpad nggak ada, nanti kalian bisa pakainya Google Doc yang aktif internet pasti bisa. Lihat dulu untuk membuat tabel ini. Perhatikan dulu ke sini. Nah, lihat. Kalian klik di bukan di home lagi, tapi di menu insert, tinggal diklik insert, ada table di sini, ada yang disebut dengan kolom ke pinggir, kalau ke bawah disebut dengan baris, ya ada kolom, ada baris. Kita apa namanya pilih sesuai jumlah tabel yang kita inginkan. Kolomnya misalnya mau 4, barisnya mau 5 misalnya, tinggal diklik aja. Nah ini tabelnya seperti ini. Lihat, ini bisa dipilih kalau mau diedit, tinggal diklik tanda panah yang di atas. Di sini, klik ini. Ada menu yang aktif, kalau di Ibu ini ada desain, ada layout. Nanti bisa beda bahasanya tergantung Microsoft Word yang digunakan. Ada desain ini untuk apa? Untuk mendesain tabel, mewarnai, ya, style tabel dan lain-lain. Kemudian kalau layout untuk apa? Kalau layout, ya. Layout di sini lihat ada delete untuk apa berarti? Menghapus. Ada insert above itu untuk menambah, above itu atas, jadi menambah di 3, 4, 5 misalnya ya. Terus di sini namanya bebas, mau apa? Jenis kelaminnya laki-laki perempuannya misalnya di siapa, checklist atau P misalnya. Itu ya. Laki-laki, ini perempuan, ini laki-laki misalnya. Sekarang Ibu mau nambah nih di sebelah kelas. Nah, gitu. Ini mau di Bu, iya mas nggak rapi, kamu tinggal rapikan aja seperti ini. Nah, gitu. Sekarang Ibu mau ininya dikasih apa namanya? Dikasih shading, dikasih warna. Tinggal begini, ya. Ininya kasih warna mah ingat ada desain di desain bukan di layout. Desainnya klik, ada di shading di sini, tinggal kasih warna, mau warna apa, misalnya oranye. Nah ini Bu belum rapi, berarti ini harus kembali kemana? Ke layout, ke alignment, terus yang ini yang tengah-tengah tuh. Rapi nggak seperti ini? Rapi. Nanti kamu tinggal rapikan yang ininya, tinggal ada di tengah-tengah. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak? Kalau tidak, silahkan langsung praktek tabel, membuat tabel seperti yang Ibu lakukan ini. Ya, untuk nama kelas diisi, tapi
Tapi bebas, kamu ngarang sendiri aja. Ya. Kenapa? Bikin tabel nama. Iya kayak gini. Sok 5, 6, 7, 8, 9 aja. Yang nggak ada Microsoft Word di Google Doc ada nggak Google Doc di sana? Bentar. Ini saya posisinya harus panas ya. Ininya, tapi posisinya harus panas. Jangan begini, tapi harus panas. Langsung diseret. Bukan di sana, tapi di pinggir ini karena kita menghasilkan yang itu. Bukan. Jangan satu, ulangi. Jangan blok. Sip. Nah, itu. Sama yang itu kan, blok sama itunya. Nah, terus merge. Mana merge-nya? Iya, Oke, sudah semuanya? Baik, perhatikan dulu ke depan. Semuanya setel dulu mouse-nya. Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan praktek membuat tabel. Sekarang ibu mau tanya, ada yang bisa menyimpulkan tidak pembelajaran kita hari ini apa? Kesimpulannya? Wah, merumitkan Bu. Berumit kan? Kesimpulan pembelajaran dulu. Hari ini kita belajar apa? Jadi nggak bisa baca kayak. Hari ini kita bisa membuat gimana caranya? Ya, menggunakan Microsoft Word. Pada menu apa? Pada menu apa? Word-nya home, insert, page layout, apa? Menu insert. Oke. Kemudian ada yang bisa menyimpulkan perbedaan garis dan kolom itu apa? Garis yang mana? Kalau itu ke ibu. Iya, kalau ke bawah. Benar salah? Terbalik ya? Kolom itu kolom pinggir, garis Bawah. Oke, baik. Nah, untuk minggu depan kita akan melanjutkan prakteknya. Kita akan menggabungkan praktek dari praktek-praktek sebelumnya tentang paragraf dengan praktek tentang tabel, ya, biar kita lebih mahir lagi dalam menggunakan Microsoft Word. Oke, baik. Sebelum ibu akhiri, kita refleksi dulu ya. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian saat kita belajar membuat tabel? Pusing. Bingung. Kenapa bingung? Karena belum terbiasa ya. Oke, apa lagi? Rumit. Bisa salah mencet, jangan salah ya. Mana mau salah mencet. Nah, ada lagi? Belum terbiasa ketik. Oke, belum terbiasa. Kalau nanti mah kalau udah sering mah akan terbiasa ya. Mau hasil dari mau apa dari. Oke, yang kedua, apa harapan kalian untuk pembelajaran kita ke depannya? Seperti apa? Seperti ini. Mau seperti ini lagi? Mau praktek terus? Iya, Bu. Oke, baik. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan web seterusnya ya. Karena termasuk keterbatasan sarana dan prasarana, jadi kita tidak bisa praktek di setiap minggu. Oke, semoga kalian memahaminya ya atas kekurangan ini ya, kekurangan sarana dan prasarana ini. Baik, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak, Bu. Tidak ada? Tidak. Oke, kalau tidak ada, baik kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Karman, calon penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri Sumalang, Kabupaten Subang. Pada kesempatan ini saya dibersamai oleh Dipika, guru pengampu informatika, selanjutnya oleh pengajar praktik, kemudian alhamdulillah, terima kasih atas waktunya Bu, telah bersedia
berbincang mengenai pasca observasi. Baik, pada kesempatan ini Bu, kita akan melakukan pasca observasi ya, sebagaimana kita telah ketahui bahwa di waktu kemarin kita sudah melakukan observasi, selanjutnya sudah melakukan pembelajaran ya di kelas, dan saya pun disitu mengamati dan melihat bagaimana Ibu mengajar di kelas. Untuk pertanyaan pertama Bu ya, bisa Ibu ceritakan kembali bagaimana perasaan Ibu setelah mengajar di kelas? Perasaannya lega Pak, senang bertemu dengan anak-anak, kemudian bisa belajar lagi bersama mereka, apalagi kemudian itu diberikan kesempatan untuk menggunakan lab komputer karena biasanya kita tidak punya kesempatan hanya dipakai oleh kelas 12 untuk persiapan uniform itu. Nah kemarin kebetulan kuliahnya sedang tidak masuk, terus bisa praktik di sana, jadi sangat antusias sekali. Senang ya, luar biasa itu. Kemudian bisa Ibu ceritakan kembali tujuan pembelajaran Ibu dan area teman-teman Ibu yang sudah Ibu lakukan di kelas kemarin. Ya, waktu itu tujuan pembelajarannya sendiri mampu kita ambil dalam membuat tabel di kelas 2 ya Pak. Kemudian area pengembangannya masih sama karena memang kelas 10 itu penggunaan atau keterampilan mereka dalam menggunakan komputer masih rendah, gitu ya, masih bisa dibilang masih rendah. Jadi saya fokuskan ke keterampilan mereka mengetik dulu, gitu. Jadi area pengembangannya masih dalam melakukan pemetikan dan mengoperasikan komputer yang dasar seperti penggunaan mouse juga kan masih masih susah gitu ya, karena mereka kan di SMP-nya banyak juga yang tidak mendapatkan pembelajaran gitu. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya Ibu apakah merasa tujuan pembelajaran Ibu yang sudah dilakukan itu tercapai dengan baik atau belum? Ya, kalau untuk tujuan pembelajaran yang membuat tabel itu sudah tercapai karena pada saat itu mereka sudah mampu buat tabel sendiri, Pak, seperti yang dicontohkan. Namun tetap saja keterampilan melakukan pemetikan itu masih perlu ditingkatkan karena mereka masih belum tahu misalnya letak dalam keyboard pun masih belum hafal gitu. Jadi masih perlu pendampingan. Baik. Nah kalau boleh saya bertanya kepada Ibu ya, kalau kita angkakan ya pembelajaran Ibu yang kemarin kalau dari 1 sampai 10 nih, kira-kira Ibu ada di angka berapa? Kalau khusus yang kemarin ya Pak, khusus yang kemarin karena kita praktik pembelajarannya di komputer, bisa dikatakan sudah 8 karena menggunakan ada medianya gitu Pak, ada perangkatnya. Ya, bisa dibilang ada 8 kemarin. Tapi kalau untuk yang sebelumnya, karena kita hanya menggunakan 2 laptop ya, pada saat belajar itu di kelas menggunakan 2 laptop bergantian, mungkin jauh dari angka 8 gitu Pak. Baik, menurut Ibu kira-kira hal yang perlu ditingkatkan atau perlu diperbaiki dari pembelajaran yang ada? Memaksimalkan tugas baik. Karena gini, meskipun kita sudah belajar di lab, terus ada perangkatnya, tetap saja kalau praktek kemudian hanya 1 orang mendampingi, kemudian jamnya terbatas, itu cukup kewalahan gitu. Jadi saya membutuhkan anak-anak yang memang keterampilannya sudah di atas menjadi tetap sebaya untuk anak-anak yang lain. Jadi bisa membantu saya untuk mendampingi teman-temannya yang belum mahir dalam pembelajaran tersebut. Baik, tersebaya ya. Kira-kira ada nggak strategi Ibu untuk meningkatkan dan memperbaiki hal yang tadi dikatakan dari tutor sebaya? Ya. Jadi yang perlu diperbaiki dari pembelajaran kemarin sebetulnya yang pertama nih Pak ya, posisi labnya dulu. Posisi labnya yang ke samping itu tertutupi. Jadi kalau kita ada anak yang
sebagai guru informatikanya harus lebih mengenal lagi mana nih anak-anak yang memang betul-betul mahir dan bisa tentunya mengajarkan atau menjelaskan kepada teman-temannya yang lain. Kan ada anak yang mahir tapi nggak bisa menjelaskan gitu, berarti harus ada dua aspek itu yang dicari dari situ. Jadi dari pengelolaannya gitu ya, Betul. dan lebih mengenal anak untuk dijadikan. Kapan nih kira-kira ibu akan mulai melakukan hal itu? Ya. Berarti kalau mulai untuk belajar nilainya Pak sekitar bulan April atau Idul Fitri kan kebetulan kan kelas 12 sudah selesai, jadi tidak menggunakan komputer lagi, berarti kami punya kesempatan untuk lebih banyak praktek nilai. Jadi rencananya insya Allah akan dilaksanakan di bulan April seperti itu Pak. Siap. Kemudian mungkin pertanyaan terakhir Bu ya, adakah yang akan dilibatkan dalam proses perbaikan yang tadi? Ada pertama mungkin paralel sama upload ke FPL terkait perubahan posisi latar video karena memang sangat tidak efektif kalau menurut saya untuk belajar di kelas. Kemudian itu karena kami butuh sarana yang gitu untuk lakukan praktek gitu kalau anak karena kan kelas 10 pelajaran informatika, kelas 11 sudah hilang, sementara di kelas 11 itu diperlukan anak-anak itu untuk membuat laporan PKL dan seterusnya, sementara anak-anak juga masih kurang dalam keterampilan mereka dalam hal tersebut. Jadi perlu kolaborasi lah dengan kedua ini. Terima kasih Bu, betul sekali kalau penggunaan praktek itu adalah sarana dan prasarana yang menunjang atau mendukung pembelajaran. Baik Ibu, kayaknya sudah cukup untuk pasca observasinya. Mudah-mudahan pembelajaran atau pembicaraan kita pada kesempatan ini bisa bermanfaat ya, khususnya untuk untuk kita dan diri kita akan menjadi yang lebih baik. Baik, terima kasih Bu. Baik, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.